Kembali kepada ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza qadaitumus sholata fazkurullaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubikum." Apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maka di sini perintah berzikir dalam setiap keadaan. Zikir itu bisa dilakukan sambil berdiri, bisa juga sambil duduk, dan juga bisa sambil berbaring. Nah, adapun yang berkaitan dengan zikir setelah sholat, maka tidak kita pungkiri bahwasanya yang paling afdol itu adalah setelah sholat, maka kita duduk dengan khusyuk menghadap kiblat, kemudian sambil baca zikir. Itu kalau memungkinkan. Namun kalau seumpama di suatu keadaan seseorang tidak bisa duduk dengan tenang karena mungkin ada perkara yang mendesak, ada keperluan yang sangat besar, akhirnya zikir itu tidak bisa dilakukan dengan duduk, maka bisa sambil berdiri, atau juga bisa sambil berjalan, atau juga bisa sambil berkendaraan, namun zikir tersebut tetap dilakukan. Zikir itu bisa dilakukan dengan berbagai keadaan, baik zikir setelah sholat maupun zikir pagi petang, ataupun zikir-zikir mutlak yang lainnya, itu bisa dilakukan dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring, bahkan dalam keadaan safar sekalipun. Nah, oleh karena itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu berzikir dalam setiap keadaan. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 373, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, "Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani." Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Maka sebagaimana tadi telah dijelaskan, kalau memang bisa duduk khusyuk, tenang menghadap kiblat, maka itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan ada urusan mendadak, harus cepat-cepat, maka bisa sambil berkendara, bisa sambil berjalan, bisa sambil berdiri, dan lain sebagainya. Mungkin ibu-ibu ya, misalkan saja mempunyai urusan yang harus diselesaikan, harus masak misalkan, maka sambil goreng, maka mulutnya sambil berzikir, silahkan ya. Sambil goreng tahu, mulutnya istighfar, sambil ngelipat baju, baca tasbih, tahmid, dan takbir, dan selainnya. Nah, maka yang dinamakan dengan ibadah zikir ini, kalau dilihat dari sisi pelaksanaannya, itu adalah ibadah yang ringan. Tidak perlu modal yang banyak ya, tidak perlu keluar uang, tidak harus peras keringat, tidak, tapi cukup dengan lisan. Namun seseorang tidak bisa berzikir kecuali kalau diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu mau zikir atau tidak, maka itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan mempelajari ayat ini kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.